Selamat pagi, nama saya Noviliana Francisca, mahasiswa semester 2 kelas B dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tujuan saya membuat vlog ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi Indonesia yang diampu oleh Bu Verina Meliasanti, SSMPD. Saya akan mengapresiasi novel yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan. Saya akan membacakan identitas dari novel ini. Judulnya adalah Surat Kecil untuk Tuhan, penulisnya Agnes Davonar, tahun terbitnya 2017, nama penerbitnya Nauli Media dan jumlah halamannya 213 halaman. Saya akan membacakan sinopsisnya. Novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar ini adalah sebuah kisah nyata yang menceritakan seorang perempuan bernama Gita Sesa Wanda Cantika atau yang biasa yang dipanggil Keke yang melawan penyakit kanker ganas rhabdomyosarcoma atau kanker jaringan lunak. Walaupun ia menderita kanker ini, ia tetap tegar dan berusaha untuk menghadapi penyakitnya itu. Bahkan ia masih sangat bersemangat untuk bersekolah. Keke hidup bersama ayahnya dan kedua kakaknya. Keluarga dan teman-temannya selalu memberikan dukungan kepada Keke. Saat melakukan pengobatan, dokter memberi pilihan untuk mengoperasi wajah Keke. Tetapi ayahnya tidak setuju karena ia tidak tega melihat wajah Keke akan hilang separuh. Dan operasi tersebut juga belum tentu berhasil untuk menyembuhkan Keke dari penyakitnya. Ayahnya pun berjuang bagaimana caranya supaya Keke bisa sembuh. Bahkan ayahnya berkeliling hingga ke seluruh bagian Indonesia untuk mencari pengobatan alternatif, tetapi hasilnya nihil. Namun ada cara lain, yaitu kemoterapi. Akhirnya Keke dinyatakan sembuh setelah menjalani kemoterapi tersebut. Keluarga dan teman-temannya sangat bahagia dengan kesembuhan Keke. Dokter yang menangani Keke juga ikut bangga karena dapat menyembuhkan kanker langka itu. Setelah dinyatakan sembuh, ternyata beberapa bulan kanker itu datang lagi. Lalu ia melakukan hal yang sama, yaitu dengan kemoterapi. Tetapi ternyata kanker itu semakin kebal dengan tubuhnya. Kondisi Keke semakin hari semakin parah. Para dokter pun menyerah dan hanya bisa berserah kepada Tuhan. Begitupun keluarganya. Keke sempat mengalami koma. Dan di saat koma itu ia bertemu dengan seorang perempuan yang diyakininya sebagai malaikat. Perempuan itu bertanya apakah Keke ingin pulang, tetapi Keke menjawab bahwa ia tidak ingin pulang. Tetapi Keke ingin berpamitan dahulu kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Karena takut tidak bertemu lagi dengan perempuan tersebut, Keke pun menuliskan surat kepada perempuan tersebut, lalu ia pergi untuk berpamitan kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Keke pun sadar, lalu ia segera berpamitan kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Lalu mereka semua pun menangis dan Keke pun menutupkan matanya untuk selama-lamanya. Lalu ada unsur intrinsiknya. Yang pertama ada tokoh utama di sini adalah Keke. Keke adalah orang yang aktif, cerdas, dan pantang menyerah. Lalu ada tokoh pendukung. Yang pertama ada ayah Keke atau Pak Jody. Ayah Keke adalah seorang ayah yang bijaksana dan perhatian kepada anaknya, serta ia adalah orang yang penuh semangat dan juga sangat optimis untuk kesembuhan Keke. Yang kedua ada Pak Yus. Pak Yus adalah seorang supir sekaligus ajudan di keluarga Keke. Dalam novel ini digambarkan karakter Pak Yus sangat penyabar, perhatian terhadap Keke dan keluarga Keke. Yang ketiga ada sahabat-sahabat Keke, yaitu Fada, Maya, Siva, Ida, dan Andini. Mereka baik, setia menemani Keke dalam keadaan apapun, dan mereka juga menemani Keke di saat-saat terakhir Keke. Lalu ada Andi, kekasih Keke, dan juga orang yang dicintai Keke. Karakternya dalam novel ini adalah karakter yang mencintai Keke apa adanya, dan ia juga sangat setia. Lalu ada alur. Alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur maju, di mana cerita ini disusun berdasarkan urutan waktu yang berjalan ke depan, bukan balik ke masa lampau. Lalu ada tahapan alur. Yang pertama pengenalan.
Pada bagian ini menceritakan tentang latar belakang kehidupan tokoh utama Keke. Keke memiliki keluarga yang bahagia meskipun ayah dan ibunya telah berpisah, namun ia selalu bahagia dengan keadaan yang ia miliki. Lalu ada pemunculan konflik. Pemunculan konflik ini terjadi saat kakaknya Keke, yaitu Kak Kikin, mengalami sakit mata. Dan ternyata Keke juga tertular. Lalu dokter memvonis Keke bahwa ia mengidap penyakit kanker jaringan lunak atau rhabdomyosarcoma. Lalu ada klimaks. Kanker itu mulai melemahkan tubuh Keke. Setelah ayahnya berusaha melakukan pengobatan alternatif kemana-mana, Keke tidak kunjung membaik. Hingga Keke bertemu dengan seorang dokter dan melakukan kemoterapi dan ternyata berhasil. Lalu ada penurunan konflik, yaitu kanker yang dialami Keke sempat hilang, tetapi ternyata kanker tersebut datang lagi. Ayah Keke pun terus berusaha demi kesembuhan anaknya itu. Di sisi lain, Keke mulai sadar bahwa hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Lalu ada penyelesaian. Setelah berusaha sedemikian keras untuk mengobati penyakit anaknya, ayah Keke mulai merelakan anaknya. Selanjutnya latar. Secara keseluruhan, latar tempat dalam novel ini terjadi di Jakarta, di kawasan Green Garden, Jakarta Barat. Namun terdapat juga latar tempat di luar kota Jakarta, yaitu di Banten dan di Bandung. Bahkan di luar negeri seperti Singapura dan Perancis. Lalu ada latar waktu. Latar waktu di sini di malam hari. Terbukti saat Keke menangis karena sakitnya tak kunjung sembuh. Lalu pagi hari. Terbukti saat Keke sedang siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Lalu ada latar suasana. Latar suasana dalam novel ini mengharukan, membahagiakan, dan menyedihkan. Lalu ada latar sosial. Peristiwa dalam novel ini terjadi di kalangan masyarakat menengah atas. Lalu ada sudut pandang. Pada novel Surat Kecil Untuk Tuhan ini menyajikan cerita dengan menggunakan sudut pandang orang pertama utama, yaitu karakter utama bercerita dengan kata-katanya sendiri yang menggambarkan apa yang dilihat, didengar, dan dipikir oleh satu karakter saja. Yang kelima, bahasa. Bahasa yang digunakan penulis cukup mudah untuk dipahami oleh pembaca. Yang keenam, amanat. Dalam menghadapi sebuah cobaan seberat apapun, kita harus tetap berusaha untuk bangkit dan pantang menyerah. Dan kehidupan di dunia ini singkat dan tidak ada yang abadi. Oleh sebab itu, setiap waktu yang kita miliki harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Lalu ada tema. Tema novel ini adalah perjuangan seorang remaja melawan penyakit kanker ganas, rhabdomyosarcoma. Lalu ada nilai-nilai yang sering muncul dalam novel ini, yaitu ada nilai moral, bagaimana kita harus bersikap baik kepada orang. Contohnya, di saat teman Keke mengajaknya, ia tetap diam dan hanya tersenyum dengan ejekan itu. Lalu ada nilai sosial, yaitu dalam novel ini mengajarkan kita bagaimana kita harus bersikap simpati dan empati terhadap sesama kita. Lalu ada nilai religi. Dalam novel ini terkandung nilai keagamaan dan mengajarkan kita untuk lebih bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang kita miliki sekarang. Selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan. Terdapat kelebihan yang ada dalam novel ini, yaitu Agnes Davonar menulis novel ini dengan detail pada setiap kata-katanya. Terlihat juga saat ia menampilkan surat yang ditulis Keke untuk Tuhan dalam novelnya. Lalu novel ini juga dapat mengundang air mata bagi para pembacanya. Terlebih lagi novel ini merupakan kisah nyata. Selanjutnya pemilihan kata yang dipakai si penulis juga cukup ringan, sehingga novel ini bisa dibaca untuk semua kalangan dan mudah dimengerti. Lalu kekurangannya adalah terdapat kosakata yang dapat membuat pembacanya dapat menafsirkan hal lain. Hal ini karena suatu karya dalam bentuk tertulis atau berupa buku terkadang lebih meluas artinya. Nah, saya sangat merekomendasikan novel ini karena novel ini cocok dibaca untuk semua kalangan dan banyak pelajaran yang dapat kita ambil dalam novel ini, terutama tentang bagaimana kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Sekian apresiasi novel yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.